Banda Aceh sore ini. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Hari Anti Narkotika Internasional BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Kemudian Kadisdik Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI, mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN, yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi. Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja kepada tanaman kopi, dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko. BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah, serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Harus berani bercita-cita. Ini yang perempuan juga, jangan menghadang asyik dengan deracin. Bukan deracin. Enggak. Jadi ini besok kita lihat nih sudah jadi, ada yang jadi ukir besar, bos muda, Abraham Azizi, jadi bos muda. Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda, serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Mauludia Putri melaporkan. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita. Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional. Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini. Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh.
Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha. Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para penggiat media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi itu sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi, bagaimana memajukan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas. Jadi sekarang ini tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga gitu ya. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyudutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang tersebut dengan informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau pendatang. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan. Menurutnya, BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, dengan materi sensus ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Aliasuddin, serta Ketua AJI Kota Banda Aceh, Reza DJ Nawil, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan Baik, pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kuta Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Syahrin. Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kuta Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat. Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut. Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kuta Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria dan pendampingan psikososial. Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Syahrin,
RRI Takengon melaporkan. Asisten 1 Setdatgayo Luwes ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi. Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailuwes atas kegaduhan yang terjadi. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Wakil Bupati Geluwes Haji Maliki menyatakan pemerintah Geluwes telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau E. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh petunjuk teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriyadi, menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya berdampak pada kebijakan efisiensi pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar. Dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana. Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SD tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Jufriyadi kemudian menerangkan daerah yang terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas. Sebaliknya, Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana. Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana. Tidak masuk bencana banjir kemarin. Iya, kan Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai. Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi resiko di masa depan. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bakes Bangpol Aceh dan Kesbangpol Subulu Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan, dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Aceh bekerja sama dengan Kesbangpol Kota Subulu Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota Subulu Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Aceh, Muk Salmina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Jadi kalau kami dari Kesbangpol, mungkin ini sifatnya kalau untuk anak muda yang tadi ada di surat. Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kesbangpol Kota Subulu Salam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan. Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil, Bulu Sema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus. Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini pada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada, baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya. Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat, mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Trumon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan, realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu. Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum ini dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus
terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPT terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya. Kemudian tambah Marsurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla pada tahun yang sama ada 3 agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti. Mekanisme terhadap ganti rugi tanah Jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 ya sudah akhir, itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat, maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu? Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk pelunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun 3 kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh. Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sema Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi Dinas Pertanahan, PUPR, dan Bapeda langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.